Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Saya berharap baik ya. Nah, kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Kali ini tema kita membangun komitmen seumur hidup. Dari Injil Markus bab 10 ayat 2-16 ya, membicarakan hal perceraian. Ya, di dalam gambar ini saja kita membayangkan ya, ketika sebuah keluarga retak, anak-anak seperti ini, ya anak-anak ikut mengalami luka. Nah, terus seperti apa ya kiranya ajaran Yesus mengenai kehidupan berkeluarga itu? Mari kita lanjutkan ya. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like. Datanglah orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Yang mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, ini bukan sebuah pertanyaan murni ya, apakah orang itu ingin tahu mengenai hukum perkawinan atau apa? Kiranya tidak seperti itu ya, karena dikatakan di dalam Injil ini niatnya untuk mencobai. Ya, maka ini adalah pertanyaan yang sifatnya menjebak ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Nah, kita akan melihat ya, harusnya Musa pun mengatakan bahwa pernikahan tak boleh diceraikan ya di dalam aturan kehidupan bersama ya, kalau kitab Taurat yang dari kitab Kejadian ya. Tetapi lalu faktanya seperti apa? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Nah, ini kan sebuah fakta kehidupan ya. Tetapi Yesus menjawabnya, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ya, jadi sebenarnya Musa pun tidak merasakan kenyamanan memberikan surat cerai. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa Musa lebih menyukai keutuhan pernikahan ya, tetapi karena tegar hati, karena keras hati, ya karena jugul, maka kemudian dibuatlah surat cerai. Ini anak-anak yang menjadi korban seperti ini. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, jadi secara kodrati kalau menurut kitab ini ya, awal dunia itu Allah menciptakan supaya laki-laki dan perempuan itu menyatu menjadi satu daging. Ya, ini adalah teman yang sepadan, ya, penolong yang sepadan ya. Nah, kita bisa membayangkan ya, kalau sudah menjadi satu daging lalu dipisahkan, ya betapa sakitnya. Ya, coba tangan yang sudah menyatu satu daging dengan tubuh sekarang dipisahkan, ya betapa sakitnya itu ya. Kepala dipisahkan dengan tubuh apalagi jelas akan mati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu prinsip dasarnya. Tetapi sekarang kita melihat ya, kita bisa merenungkan begini, faktanya suka atau tidak suka, perceraian ini adalah fakta kehidupan ya, baik di dalam pernikahan yang terjadi di gereja maupun orang yang menikah di luar gereja. Nah, ketika orang-orang Farisi itu mencoba Yesus ya, tadi disebutkan karena ketegaran hatimu Musa menuliskan surat cerai.
Ya, Yesus menunjuk di sini bahwa maksud awal Allah menciptakan pernikahan adalah hubungan perjanjian di mana pria dan wanita dipersatukan dan menjalani hidup mereka dalam saling mencintai dan pengabdian satu sama lain. Makanya kalau untuk bisa utuh ya memang harus mau berkorban, ya, mau, orang Jawa mengatakan mau ragat, ya, kurban. Ya. Nah, sekarang kita misalnya ya merenungkan peristiwa ini untuk hari ini lalu seperti apa? Ya, bahwa perjanjian nikah sampai saat ini masih berlaku, ya, seperti pada awal penciptaan itu yang terjadi di dalam Gereja Katolik, ya. Idealnya ketika seorang pria atau wanita menikah, mereka itu berkomitmen satu sama lain sehingga membentuk hubungan cinta yang eksklusif di dalam pengabdian. Nah, lalu bagaimana ketika ternyata perceraian tetap terjadi? Ya, kiranya kita tentu, ya, gereja tidak mendukung, ya, adanya perceraian. Ya, tetapi kita perlu hadir di sana untuk memberikan dukungan, ya, dorongan bahwa ketika mengalami perceraian, gereja tetap akan membantu mereka untuk berdiri sebagai warga gereja, ya. Sekali lagi, ya, ini bukan gereja mendukung perceraian. Nanti jangan disalah mengerti seperti itu, ya, jangan gagal fokus. Karena misalnya begini, ya, banyak ada teman-teman yang sejak kecil teman di misdinar ataupun sekolah minggu ataupun orang muda Katolik, ya. Mereka sama seperti keluarga lainnya, namun ketika terjadi perceraian seringkali lalu mereka merasa terasing, ya. Mereka merasa terbuang. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Mereka tetap anggota gereja, namun harus diakui gagal di dalam kehidupan pernikahan. Makanya ya harus didukung. Ayo, ya, tetap kuat. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup di dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, saudara-saudari yang terkasih, suami istri membawa ke dalam perkawinan itu kekuatan dan kelemahan mereka, ya, sebenarnya. Maka sejak awal ini harus disadari, ya, masing-masing kekuatan dan kelemahannya. Kadang membawa juga sikap cinta dan benci. Hadir pula seringkali ketika orang sudah sampai kepada kehidupan berkeluarga, rasa sakit dan luka. Ada harapan di satu sisi, tetapi juga ada kekhawatiran atau ketakutan. Nah, oleh karena itu syarat untuk pernikahan yang langgeng adalah, ya, para pasangan harus belajar untuk menerima satu sama lain, ya. Dua manusia yang justru menurut saya tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, itu kata Paus Fransiskus waktu itu. Tetapi bahwa mereka dipersatukan dalam keluarga ini adalah anugerah satu sama lain. Dari ketidaksempurnaan menjadi pasangan yang cocok untuk masing-masing. Ya, maka di sini sekali lagi harus belajar bahwa menyembuhkan luka-luka kehidupan keluarga sama pentingnya dengan menyembuhkan luka di dalam tubuh. Nah, saudara-saudari, itu yang kira-kira bisa
kita renungkan untuk kehidupan keluarga. Nah, tetapi kemudian Injil ini masih disambungkan dengan kehidupan anak-anak. Ya, kita akan melihat. Nah, sekarang orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ternyata Yesus menerima mereka, ya. Ini kita lihat di dalam gambar ini, ibu-ibu membawa anak-anaknya. Ini menandakan ya bahwa Yesus benar-benar memperhatikan umat manusia sejak masih kanak-kanak, ya. Tadi orang hidup berkeluarga diperhatikan oleh Yesus. Ya, ketika sekaligus Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang Farisi, sekarang anak-anak mereka diperhatikan. Itu artinya Yesus memperhatikan manusia sejak dari masa mudanya. Ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Tidak boleh anak-anak datang kepada Yesus, kok dihalang-halangi. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini. Apakah orang-orang ini membawa anak-anak kepada Yesus karena anaknya sakit, lalu memerlukan penanganan khusus dari Yesus? Enggak kan? Apakah karena anaknya kerasukan setan lalu baru dibawa kepada Yesus? Enggak juga kan? Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, makanya ya bawalah anak-anak kepada Yesus ya sejak kecil, hanya untuk membiasakan suasana bertemu dengan Yesus. Biasakanlah anak-anak kita hadir di gereja, ya, mempunyai suasana jiwa yang sungguh-sungguh mengalami suasana kehadiran Yesus di dalam ibadah itu. Ya, Yesus mengatakan sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka memberkati. Ya, saudara-saudari yang terkasih, ya, cinta Yesus kepada anak-anak luar biasa ya. Mereka dipeluk ya, dan mereka lalu menjadi bersahabat dengan Yesus. Maka biasakanlah juga anak-anak kita bersahabat dengan Yesus sejak mereka masih kecil ya. Yesus mesti senang. Nyatanya para murid yang sering kali mungkin niatnya baik, jangan sampai guruku, Tuhanku itu diganggu oleh anak-anak, justru mereka dimarahi ya kan. Jadi Yesus tidak merasa terganggu kok dengan kehadiran anak-anak. Ya, Tuhan Yesus senang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, demikian kiranya renungan kita ya, kali ini. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Horas, jangan lupa untuk subscribe Dari Tuhanlah Pertolonganku channel dan bagikan kepada teman-teman serta like. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.